langsung kamu bayangkan saat mendengar kata ini? Cloning makhluk hidup seperti yang pernah dilakukan oleh sebuah institut riset terkenal ini. Atau mungkin kebayang ruang laboratorium lengkap dengan peralatan canggih dan para peneliti serius berseragam putih? Ya, terdengar seperti hal rumit yang cuma bisa disentuh oleh orang-orang di dunia sains ya. Tapi, tahu nggak sih, sebenarnya bioteknologi itu dekat banget loh dengan kehidupan kita. Bahkan bisa jadi kamu sudah merasakannya sejak pagi tadi. Coba tebak, makanan apa yang merupakan hasil dari penerapan bioteknologi dan hampir selalu hadir di meja makan masyarakat Indonesia? Yap, tempe. Nah, tahu gak nih, ternyata tempe merupakan salah satu produk bioteknologi loh. Tapi sebenarnya bioteknologi itu apa sih? Oke, di video kali ini kamu akan diajak untuk belajar tentang bioteknologi, mulai dari konsep dasar, jenis bioteknologi dan perbedaannya, manfaatnya, hingga dampak dari bioteknologi itu sendiri. Seru kan? Yuk simak terus videonya sampai selesai supaya kamu bisa lebih paham dan gak ketinggalan informasi menarik seputar bioteknologi. Kita mulai dari konsep dasarnya dulu ya. Kata bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu bio yang berarti makhluk hidup dan teknologi. Loh, kalau digabung berarti teknologi makhluk hidup. Nggak salah, tapi penjelasannya nggak sesederhana itu. Jadi, bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup atau bagian-bagiannya untuk menghasilkan atau memodifikasi suatu produk melalui proses atau teknologi tertentu. Nah, dari definisi itu ada 3 kata kunci yang penting untuk diingat. Yang pertama, ada pemanfaatan makhluk hidup, proses atau teknologi, dan yang terakhir, produk. Dengan kata lain, bioteknologi memanfaatkan makhluk hidup untuk menciptakan sesuatu yang berguna bagi manusia melalui teknologi. Jenis bioteknologi ada 2, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bedanya apa ya? Oke, kita bedakan dengan menggunakan kata kunci dari pengertian bioteknologi, pemanfaatan makhluk hidup, proses atau teknologi, dan produk. Kalau bioteknologi konvensional, makhluk hidup dimanfaatkan secara langsung. Prosesnya alami yaitu melalui metabolisme. Contohnya melalui fermentasi untuk menghasilkan suatu produk. Misalnya, dalam pembuatan yogurt digunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nah, bakteri ini langsung ditambahkan ke dalam susu untuk melakukan fermentasi dan mengubah susu menjadi yogurt. Beberapa karakteristik bioteknologi konvensional antara lain menggunakan alat dan cara yang sederhana, serta memanfaatkan prinsip fermentasi. Sekarang kita masuk ke produk-produk bioteknologi konvensional. Produknya ada banyak, tapi kamu tidak perlu menghafal semuanya. Cukup pahami bahan bakunya, prosesnya, dan mikroorganisme yang digunakan. Contoh yang pertama, ada tempe. Bahannya dari kedelai, mikroorganisme yang berperan ada Rhizopus oryzae. Fungsinya menghasilkan enzim yang memecah zat gizi dalam kedelai seperti protein, karbohidrat, dan lemak agar lebih mudah dicerna. Rhizopus juga membentuk hifa dan miselium yang membuat tempe menjadi padat dan berwarna putih. Contoh yang kedua ada nata de coco. Bahan bakunya ada air kelapa dengan mikroorganisme Acetobacter psilynum. Selama fermentasi, bakteri ini menghasilkan enzim selulose sintase yang mengubah glukosa menjadi benang-benang selulosa. Nah, selanjutnya, benang ini membentuk lapisan seperti jeli, itulah yang disebut dengan nata de coco. Untuk produk bioteknologi konvensional lainnya bisa kamu lihat di tabel ini ya. Oke, sekarang coba kamu jawab. Jadi, bioteknologi konvensional itu pemanfaatan makhluk hidupnya seperti apa ya? Jawabannya A.
Bioteknologi konvensional memanfaatkan makhluk hidup secara langsung. Prosesnya alami, contohnya fermentasi, dengan produk misalnya pembuatan yogurt. Lalu, bagaimana dengan cloning dengan hewan seperti domba? Nah, kalau ini termasuk kepada bioteknologi modern. Sesuai namanya, bioteknologi modern menggunakan alat dan cara yang lebih canggih. Bioteknologi modern tidak menggunakan makhluk hidup secara langsung, tapi hanya bagian-bagian tertentu saja, seperti gen, sel, atau enzim. Karena melalui proses dan teknologi canggih, biasanya menggunakan prinsip rekayasa genetika atau teknologi reproduksi, sehingga bisa menghasilkan produk yang bermanfaat. Rekayasa genetika artinya sifat suatu organisme diubah dengan cara memanipulasi gen atau DNA-nya agar sesuai dengan keinginan manusia. Contohnya pada hormon insulin sintetis. Walaupun produk akhirnya tidak mengandung makhluk hidup, proses pembuatannya membutuhkan bakteri hasil rekayasa genetika, membutuhkan gen penghasil insulin, dan membutuhkan materi genetik dari bakteri. Contoh lainnya adalah inseminasi buatan, di mana sperma disuntikkan ke dalam rahim agar terjadi fertilisasi. Ini juga termasuk ke dalam produk bioteknologi modern, karena menggunakan prinsip teknologi reproduksi. Jenis-jenis teknologi reproduksi yang telah dikembangkan oleh manusia adalah kultur jaringan, inseminasi buatan, fertilisasi in vitro, dan cloning. Produk yang dihasilkan dari bioteknologi modern meliputi vaksin, antibodi monoklonal, insulin, individu transgenik, tanaman kebal hama dan penyakit, serta tanaman yang dapat memfiksasi nitrogen. Oke, sekarang coba kamu jawab. Jadi, pemanfaatan makhluk hidup di bioteknologi modern itu seperti apa ya? Jawabannya adalah B. Bioteknologi modern memanfaatkan makhluk hidup secara tidak langsung. Umumnya hanya bagian-bagian tertentu saja dan dilakukan melalui proses canggih menggunakan rekayasa genetika atau teknologi reproduksi. Saat ini, segala macam bioteknologi bisa kita rasakan manfaatnya sehari-hari.